Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Hayatunisa dari Prodi Ilmu Komunikasi, siswi Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ulangan tengah semester Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Darmina Darus yang berjudul Kata dan Istilah. Pengertian kata dan istilah. 1. Kata merupakan satuan bahasa yang mempunyai arti atau satu pengertian. Dalam bahasa Indonesia, kata adalah satuan bahasa terkecil yang mengisi salah satu fungsi sintaksis, subjek, predikat, objek, atau keterangan. Dalam suatu kalimat, kata merupakan unsur terkecil dalam satuan bahasa yang mengandung makna atau arti bila diucapkan dan dituliskan. Yang kedua, istilah. Istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Dari segi makna, istilah itu sifatnya monosemantis, artinya dia hanya memiliki satu makna, tidak ganda atau polisemi. Suatu istilah berlaku hanya pada bidang keilmuan tertentu. Dengan kata lain, kemonosemantisan suatu istilah tidak berlaku dalam bidang keilmuan yang berlainan. Sumber kata dan istilah. 1. Sumber kata. Pada dasarnya kata bahasa Indonesia berasal dari dua sumber, yakni sumber dalam dan sumber luar. Sumber dalamnya adalah bahasa Melayu dan bahasa-bahasa daerah serumpun, sedangkan sumber luarnya adalah bahasa asing. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, dari bahasa Melayu, ihwal tentang bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu sulit dinafikan karena sejumlah besar kosakata bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Yang kedua, dari bahasa-bahasa daerah atau serumpun. Sumber kedua kosakata bahasa Indonesia adalah bahasa-bahasa daerah serumpun dengan sebutan lain bahasa-bahasa Nusantara. Di dalamnya termasuk bahasa-bahasa daerah seperti bahasa Minangkabau, Sunda, Bali, dan Banjar. Yang ketiga, dari bahasa asing. Banyak bahasa asing yang turut memperkaya bahasa Indonesia. Di antaranya yang jelas adalah bahasa Sanskerta, Arab, Tamil, Paris, Belanda, Inggris, Portugis, Latin, Italia, dan Cina. Yang keempat, bahasa Sanskerta. Kosakata dari bahasa Sanskerta terbilang banyak masuk ke dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia. Masuknya kebersamaan dengan masa berlangsungnya penyebaran agama dan berdirinya kerajaan-kerajaan Hindu di Nusantara digunakannya berasal dari bahasa Sanskerta. Yang kelima, bahasa Arab, Parsi, dan Tamil. 3 bahasa asing Arab, Parsi, dan Tamil turut memperkaya kosakata bahasa Indonesia di wilayah Nusantara. Bahasa Arab dari 3 bahasa tersebut adalah yang terbanyak memberikan masukan kosakata umat Islam di Nusantara. Yang keenam, bahasa Belanda. Kehadiran orang Belanda yang lama di era penjajahan berpengaruh besar terhadap kondisi sosial budaya kita. Yang ketujuh, bahasa Inggris tercatat sebagai bahasa yang hingga kini masih memberikan masukan berupa kosakata ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedelapan, kehadiran bangsa Portugis yang cukup lama di Nusantara memberikan pengaruh juga terhadap bahasa Indonesia berupa pemasukan sebagian kosakatanya ke dalam bahasa Indonesia. Yang kesembilan, bahasa Cina, Latin, dan Italia. Hubungan Indonesia-Cina telah lama terjalin. Diketahui bahwa pada masa kejayaan Sriwijaya abad ke-7 Masehi, hubungan itu telah ada. Selain itu, kehadiran warga Cina yang banyak bergerak di bidang perdagangan di Indonesia membuat sebagian kosakata bahasa Cina tersebut dikenal dan digunakan dalam komunikasi bahasa Indonesia. Yang kedua, sumber istilah. Ada 3 sumber pengambilan istilah bahasa Indonesia dengan urutan prioritas adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari bahasa Indonesia atau Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan di seluruh Asia Tenggara. Bukti penggunaan bahasa Melayu antara lain adalah prasasti kedudukan bukit dari tahun 683 Masehi yang ditemukan di Palembang.
Yang kedua, dari bahasa daerah serumpunan. Bahasa yang tersebar di Indonesia sebenarnya merupakan bahasa serumpun karena berasal dari bahasa Austronesia. Arti rumpun adalah satu nenek moyang, satu keturunan. Yang berikutnya, bahasa asing. Bahasa asing merupakan bahasa yang tidak biasa digunakan oleh masyarakat yang mendiami wilayah tertentu. Misalnya, bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa asing di Australia. Yang ketiga, diksi atau pilihan kata. Pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Yang selanjutnya, relasi makna. Yang dimaksud dengan relasi makna dalam hubungan ini adalah sifat pertalian makna yang terdapat pada sejumlah kata. Relasi makna adalah hubungan antara makna yang satu dengan makna yang lain. Yang pertama, kesinoniman. Kesinoniman adalah keadaan yang menunjukkan bahwa sejumlah kata yang berlainan bentuknya memiliki makna yang sama. Sedangkan sinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama atau mirip dengan kata lain yang bentuknya berbeda. Yang kedua, kehomoniman. Kehomoniman adalah keadaan yang menunjukkan bahwa sejumlah kata yang berbeda memiliki bentuk yang sama. Bentuk di sini dilihat dari kesamaan lafal atau ejaan di antara kata yang keharmonian itu. Yang ketiga, kepolisemian berbeda dengan kesinoniman. Dalam kepolisemian yang dibicarakan adalah apabila sebuah kata memiliki makna yang berbeda-beda. Yang keempat, kehiponiman adalah sebuah homonim karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Yang kelima, antoniman adalah keadaan terdapatnya dua kata yang berlawanan makna. Yang keenam, makna konotatif dan denotatif. Makna konotatif dapat juga dikatakan makna yang menyimpang dari makna sebenarnya dari suatu kata. Yang ketujuh, bentuk ungkapan idiomatik merupakan kesatuan utuh dari unsur-unsurnya berupa kata. Yang kedelapan, konkret adalah kata yang acuannya dapat dicerap secara empirik. Artinya, panca indera kita dapat merasakan kehadiran acuannya. Sekian dari saya, maaf jika banyak kekurangan, soalnya kelebihan saya sudah bersama Ayang. Terima kasih.